Hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Truck Devon. Ayo langsung aja ke alurnya. Setelah Xiaoyan menutup matanya, dia segera masuki lantai 4 pagoda kekosongan roh. Karena seperti yang dikatakan Zanlo, satu-satunya cara untuk memperoleh keterampilan bertarung yang luar biasa adalah melalui kesempatan dan keberuntungan. Sekalipun Xiaoyan dapat menciptakan keterangan bertarung tingkat transenden sendirian, tapi dengan kekuatan yang baru menembus keabadian dewa tingkat ketiga, tapi jelas mustahil baginya untuk mengerahkan kekuatannya sendiri dengan mengandalkan kekuatan eksternal. Bagaimanapun, setiap orang bisa tumbuh dengan cara yang berbeda-beda, sehingga kekuatan yang dimiliki setiap orang juga berbeda pula. Misalnya, Xiaoyan yang memiliki 3 hati api dan 3 jantung guntur secara bersamaan, sehingga total ada 6 kekuatan asli yang ada di dalam tubuhnya. Dan di bawah pemeriksaan dan keseimbangan pagoda kekosongan roh, semuanya dapat beroperasi di dalam tubuh dengan cara yang sangat misterius. Dan Xiaoyan sekarang harus mengembangkan lebih banyak kekuatan asal dan memanfaatkan energi kekerasan yang melampaui langit dan bumi. Sekarang, meskipun teratai api murka Buddha 3 warna memang kuat, tetapi masih jauh dari mencapai batas kekuatan asli Xiaoyan. Jadi dia datang langsung ke lantai 4 pagoda kekosongan roh, yang merupakan gerbang pertempuran ilusi yang sebenarnya. Karena di tempat ini, Xiaoyan dapat mencoba menggabungkan kekuatan-kekuatan ini untuk menciptakan berbagai cara. Pada saat ini, telapak tangan Xiaoyan terlihat berubah dengan cepat. Kemudian sebuah bayangan teratai api muncul, tetapi kali ini gerakannya lebih halus daripada sebelumnya. Karena dengan cara ini, Xiaoyan bisa mencari inspirasi dari bayangan teratai tersebut. Namun setelah berganti berkali-kali, Xiaoyan tetap tidak dapat menemukan inspirasi apapun. Meski begitu, setelah diubah oleh ilusi kekosongan, teratai murka Buddha yang terkondensasi menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Hanya saja, meskipun peningkatannya cukup mengejutkan, tapi masih jauh dari mencapai tingkat keterampilan bertarung transenden. Jadi Xiaoyan mulai terus-menerus mengembunkan teratai api murka Buddha 3 warna satu demi satu. Kali ini Xiaoyan menggunakan teknik yang berbeda-beda dan dalam urutan yang berbeda-beda untuk mengamati ratusan teratai api murka Buddha. Tepat ketika teratai api tersebut melayang di depannya dan Xiaoyan tengah berpikir, tiba-tiba muncullah sekuntum bunga teratai. Tapi teratai api ini persis seperti bunga teratai asli. Ia tidak bisa mekar seperti bunga teratai, tetapi juga dipotong oleh akar, bahkan penumpang daun teratai membentuk teratai utuh. Pada saat ini, Xiaoyan menatap bunga teratai itu, matanya dipenuhi dengan pikiran yang mendalam. Seolah-olah dia sedang mencari solusi pada teratai ini. Alasan mengapa teratai murka Buddha 3 warnanya tidak sempurna adalah karena dia dibentuk secara paksa, dengan menggabungkan 3 nyala api yang berbeda. Jadi selama kekuatannya masih dibentuk secara paksa, maka mustahil pembentukannya bisa sempurna. Karena tidak ada teknik atau urutan infusi yang dapat mencapainya. Jadi Xiaoyan harus mencari cara bagaimana dia bisa membuat 3 hati api memadatkan teratai api tanpa memaksa mereka. Karena meskipun ketiga hati api memiliki unsur api, tapi sebenarnya mereka tidak cocok satu sama lain. Tentu saja, alasan mengapa teratai murka Buddha memiliki kekuatan yang begitu dahsyat juga. Karena dia atribut pemusnah yang kontradiktif. Mereka kemudian digabungkan secara paksa sehingga memiliki kekuatan yang begitu mengerikan. Sekarang, Xiaoyan ingin meningkatkan level teratai apinya, maka dibutuhkan metode kondensasi tingkat yang lebih tinggi. Jika Xiaoyan ingin mencapai kesempurnaan lebih, dia harus menggunakan seni roh kekuasaan debu ungu. Dan Xiaoyan punya ide ini dalam benaknya. Jadi dia mulai mencobanya langkah demi langkah. Kali ini seperti halnya memurnikan obat. Xiaoyan menggunakan api putih untuk memadatkan setengah bagian teratai, dan itu persis seperti teratai asli.
Sebanyak 36 kelopak bunga mengembun. Masing-masing kelopak bunga mengandung energi api yang luar biasa. Mengembun menjadi bunga berwarna putih. Tepatnya, warna teratai api tidak dapat terlihat dengan jelas. Kemudian Xiaoyan terus mengubah bentuk tangannya dan memadatkan 10 api iblis absolut menjadi kristal teratai ungu merah. Bila disambung dengan bunga teratai yang dibentuk oleh api putih, maka nampak seperti bunga teratai sungguhan, dan itu sudah tampak hidup. Tetapi ini belum berakhir. Api abadi itu mengalir deras di sepanjang lengan Xiaoyan, lalu dengan cepat mengembun di antara telapak tangannya. Kemudian nyala api yang tak berujung mengalir masuk di bawah teknik tepat Xiaoyan. Dan itu berubah menjadi kristal abadi yang bulat. Xiaoyan kemudian mencoba menempatkan inti api yang terkondensasi dari api abadi ke tengah teratai api putih. Seolah-olah inti api itu menjadi jantung teratai api ini. Saat nyala api abadi dimasukkan ke dalamnya, terjadi ledakan keras dan gelombang api menyembur keluar dari teratai tersebut. Kemudian teratai api itu berputar perlahan dan setiap putaran memancarkan hantaman nyala api membawa kekuatan yang luar biasa. Api abadi dan memancarkan daya melahap. Dan dia terus melahap semua energi di sekitarnya. Kemudian dia mengubah energi tersebut menjadi api. Secara teori, selain energinya sendiri, api yang dipancarkan dapat terkontaminasi oleh api abadi. Semuanya akan diserapnya dan diubah menjadi kekuatan teratai api ini. Semakin banyak yang diserapnya, semakin kuat pula teratai api ini. Jadi dalam ilusi kekosongan itu, sebuah bayangan teratai muncul. Jika mengulang proses Xiaoyan yang mengembunkan teratai api, dia lebih cepat dari Xiaoyan dan tekniknya pun jauh lebih sempurna. Kemudian Xiaoyan segera mengangkat tangannya dan menyebarkan teratai api di depannya. Dan dia harus mengulangi tindakan memadatkan teratai api tadi. Karena apa yang baru saja dilakukannya hanyalah sebuah percobaan. Dan sekarang Xiaoyan perlu membuatnya menjadi keadaan yang paling sempurna. Jadi dalam ilusi kekosongan fantasi, Xiaoyan secara bertahap menyelesaikan penciptaan teratai api ini. Dengan teknik terampilnya, dia telah memadatkan 3 api ke dalam berbagai kondisi, berbeda di saat yang bersamaan. Setelah terbentuknya teratai api, batang teratai juga dibentuk. Kemudian inti api digabungkan bersama membentuk teratai api yang tampak seperti nyata, yang sama sekali berbeda dari teratai api murka Buddha 3 warna sebelumnya. Selain bentuknya yang semakin sempurna, kekuatan yang dimilikinya bukan hanya kekuatan ledakan saja, karena Xiaoyan ingin menguji integritas teratai api ini. Kemudian dia tiba di lantai 5 pagoda kekosongan roh yang merupakan gerbang pertarungan sesungguhnya. Segera, berbagai sosok berkumpul di sisi berlawanan dan memulai tantangan dari gerbang putih. Sekarang Xiaoyan ingin melihat tingkat apa yang dapat dicapai oleh teratai api ini. Kemudian teratai api yang tampak seperti nyata menyala di sekelilingnya. Seolah-olah kekosongan itu terpelintir dan bergetar yang menyebabkan gelombang api terus-menerus menyebar sambil berputar. Melahap semua energi di sekelilingnya dan mengubahnya menjadi dirinya sendiri. Tapi kali ini sosok yang muncul di depannya bukanlah Xiaoyan sendiri. Karena sosok yang dipilih Xiaoyan adalah Su Qiantai. Di dalam gerbang putih, Su Qiantai tampak sedikit linglung. Meskipun begitu, dia masih memiliki kekuatan dahsyat. Bagaimanapun juga, dia adalah orang kuat yang berada di tingkat kelima dewa abadi. Namun saat bunga teratai api mekar perlahan-lahan, api abadi langsung menyebar dan langsung menyelimuti tubuh Su Qiantai. Kemudian mulai menyerap vitalitas dan seluruh kekuatannya dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, 10 api iblis menyalurkan energi yang mereka santap kepada Xiaoyan, menyebabkan auranya melonjak. Sehingga energi yang dilahap oleh api abadi membuat fluktuasi yang dipancarkan oleh teratai api semakin kuat. Akan tetapi, keterampilan bertarung transenden tidak hanya dapat memiliki perubahan sederhana. Karena Xiaoyan memiliki 3 jenis hati api. Jadi tentu saja Xiaoyan harus menemukan cara untuk memadukan berbagai kemampuan mereka
dan melepaskannya dengan sempurna. Saat ini Sukyen Tayi melesat maju dengan gagah berani. Namun kelopak bunga teratai yang terbentuk oleh api putih menyebar dan berkibar. Kemudian tiba-tiba meledak di depan Sukyen Tayi yang sedang bergegas mendekat. Cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyala yang membuat Sukyen Tayi tertegun di tempat. Jelas Bai Yan memiliki daya kendali yang sangat kuat, tetapi karena kekuatannya terlalu kuat, waktu kendalinya hampir hanya satu tarikan nafas. Tetapi hanya satu tarikan nafas saja sudah sangat mengerikan. Karena 3 hati api dapat menimbulkan banyak variabel, termasuk pengendalian, peningkatan, dan pemulihan, serta berbagai efek yang ditimbulkan oleh ketiga ciri hati api. Nah, sekarang semuanya ditampilkan pada saat ini. Jika dibandingkan dengan teratai murka Buddha, kekuatannya terletak pada kemampuannya memberikan bantuan tempur kepada Xiaoyan secara terus-menerus. Dan Xiaoyan mulai membiarkannya menyerap terus-menerus, yang memungkinkan teratai api mulai terisi. Sehingga kekuatannya sendiri terbatas. Jika Xiaoyan dapat mengubah kekuatan musuh menjadi kekuatannya sendiri, maka kekuatan teratai api ini mungkin dapat mencapai tingkat transenden sejati. Nah, demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.